Oke. Ini hasil ya? Bacain Bang. Oke, sekarang kita akan, ini udah endful ya, udah terakhir ya? Oh, Trijaya. Tapi udah close ini, udah close ya? Nah ini pendengar Trijaya, kalau hasilnya seperti ini sebelum dibacakan Mas Margi ya. Oke. Ini memang kelas menengah atas semua ini. Betul. Mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Luar biasa. Ayo Mas. Masa sih? Memang kita Minta tisu Mas Rensan. kelas kita memang bukan itu, kelasnya jelas. Iya, Ya. minta tisu dong. Oke, untuk pertanyaan apa yang ingin Anda dapatkan dengan menonton debat? Ini yang menjawab A. Mengetahui visi misi paslon, jumlahnya 77%. Bepuk tangan dong. Ini sesuai dengan harapan kita. Berbobot ya berarti Iya. masalah kita ya? Pendengar kita ya? Pendengar kita. Iya. Kok cuma 120 sih Maksudnya? yang vote? Ya memang kan nggak semuanya. Mereka baca belum Oh, tentu lagi bisa. pula kan mereka mendengarkan kan, jadi harus nyetir, konsentrasi dong. Oke. Jadi Ini, Mas, 62%. Oke. Kemudian yang menjawab Nah, ini ingin lebih banyak mengetahui nih. siapa yang paling pintar? Oh ini Ainus. Mana? Ainus. Oh ini Ainus. Cuma nambah 5 doang. Apaan? Tadi 120. MNC Trijaya 140. Sekarang dia 145. 1405. 1400. Oh, bukan 145 gitu nggak ya? Oke. Yang Ainus. Jadi coba. banyak tuh Ainus ya? Ini Ainus. Sama, Apa sama. yang ingin Anda dapatkan menonton debat? Yang menjawab ingin mengetahui visi misi paslon jumlahnya 62%. Oke. Dari 1405. Oh, berarti saya salah ya tadi ya? Iya. Oke. Maaf ya. Tadi Kita kan saya sekarang- pikir kan cari hiburan yang banyak, ternyata hebat juga nih. Iya. Serius banget. Visi misi. Kalau lihat visi misi di debat KPU, kalau cari hiburan di sini aja. Bukan kita. Gitu kan? Cocok kan? Ya. Saya ke Mas Niko. Oke. Mas Niko. Kan Udah nih. Bro, mainkan bro. teman-teman lagi- binokular kan lagi menganalisa nih ya. Betul. Isu-isu menjelang debat. Iya. Yang ketiga ini. Apa yang berkembang kemungkinan rame dibicarakan di sosial media maupun di beberapa media yang dilihat oleh teman-teman binokular? Oke, mungkin bisa ditampilkan ya, Ya. datanya. Jadi memang sebelum ini kita juga udah meriset bahwa kondisi terkini itu apa yang menjadi bisa dikatakan sebagai proyeksi isu gitu kan. Ya. Jadi kita sudah mengumpulkan data, mungkin bisa di ini ya, showing, ditampilkan sambil kita menunggu kita ya, bahwa kurang lebih dari ingatan saya itu ada terkait alutsista, terus nomor 2 itu ya di pemberitaan itu yang paling banyak kesejahteraan TNI Polri, terus konflik Israel Palestina dan itu Rohingya itu juga mendapat perhatian. Jadi itu yang di pemberitaan ya, sementara yang di sosmed juga nanti kita bisa lihat bahwa alutsista sih yang memang yang rame ya. Karena memang sebelum tema debat ini dimulai atau penyelenggaraan debat ini dimulai itu ada serangan yang saya bilang tadi dari paslon lain, dari Pak Hasto yang kurang lebih nadanya sama dengan Caimin, teman lamanya Pak Prabowo yang mempersoalkan alutsista. Jadi selain bahwa hutang kita yang digunakan itu melalui hutang ya, pembiayaannya melalui hutang, itu juga kenapa kemudian nilai proyeknya segitu, tapi kenapa kemudian itu menjadi barang bekas kan itu juga. Nah ini belinya barang bekas ya. Ya, ini itu proyeksi isu debat ketiga. Kita juga sudah membuat workload terkait visi misi. Itu yang ditunda ya pembeliannya. Iya, dari Hatar kan Mas itu, dari Hatar. Jadi ini ada workload visi misi Hankam dari 3 kandidat ya. Jadi nomor 1 itu kita bisa melihat itu paling atas itu kan Indonesia, terus dunia, ekonomi, macam-macam. Jadi dari data visi misi itu, dari 3 kandidat itu kita buat workload-nya itu kurang lebih dalam amatan kita, itu Pak Anies itu lebih, pendekatannya lebih ke hubungan bilateral dan multilateral. Jadi kayak hubungan ekonomi, kerjasama. Makanya kenapa kemudian berbeda dengan yang nomor 2 ya, Pak Prabowo itu dan Mas Gibran itu lebih ke meningkatkan pertahanan, keamanan. Artinya kan kalau kita bisa melihat persona Pak Prabowo kan adalah orang yang mengusung Indonesia First ya, Make Indonesia Great Again. Makanya kenapa kemudian meningkatkan pertahanan, keamanan dan lain-lain. Selanjutnya kalau kita lihat nomor 3 itu punyanya Mas Ganjar yang tidak terlalu menonjol,
yang ada keyword unik yang nggak menonjol di nomor 1 dan nomor 2 itu terkait maritim. Jadi komitmen untuk poros maritim itu kalau kita lihat kata-katanya yang paling banyak itu dari paslon nomor 3. Makanya nyambung dari omongannya Mas Gaib tadi, apakah betul visi nawacita yang di situ ada poros maritim itu yang membuat tuh teman-teman dari PDIP? Karena secara eksplisit dan itu gede, word cloud-nya itu di isu maritim itu. Selain bahwa Mas Ganjar juga ngomongin tentang alutsista, tapi juga modernisasi. Nah, kalau Pak Prabowo di situ ada meningkatkan pertahanan, memperkuatkan kayak gitu kan. Cuma kalau kita melihat apa yang unik, memang komitmen terhadap poros maritim ini kan juga masuk sebenarnya kan. Nah, itu yang bisa dilihat dalam paslon nomor 3 gitu kan. Nah, proyeksi isu dari antusiasme netizen itu kurang lebih seperti ini. Imigran Rohingya, pengadaan alutsista, konflik Israel Palestina, geopolitik kawasan. Nah, ini cyber security juga gitu kan. Itu juga penting loh, pencurian data pribadi dan macam-macam itu. Terus kebijakan politik luar negeri ini ada, apalagi ada beberapa negara yang gabung BRICS gitu kan. Itu mungkin Mas Hensan nanti yang lebih mengeksplor di situ kan. Ada juga terusin. kesejahteraan TNI Polri dan poros maritim, dan ini jangan lupa Mas, Papua. Tentang keamanan. Papua itu masuk dalam list isu yang bisa kita proyeksikan nanti akan muncul juga. Tapi memang persentasenya kecil. Knalpot nggak masuk ya? Itu isu yang terpisah Mas sebenarnya. Sebenarnya kan itu kan juga masuk pada netralitas TNI ya, keamanan. Ada juga beberapa dari teman-teman masyarakat sipil, Mas Khairul Fahmi kalau nggak salah, tentang transparansi. Ya pasti ya, yang alutsista itu selain itu juga transparansi pengadaannya, transparansi dan peradilan militer. Nah, itu juga salah satu yang diutarakan dari teman-teman masyarakat sipil gitu. Tapi bahwa imigran Rohingya nomor 1 itu menjadi unik karena kemarin tuh di Twitter atau di X itu ditemukan ada indikasi yang jadi mahasiswa Korlap Demo itu kan diindikasikan terafiliasi terhadap salah satu paslon. Oke. Ada itu, ada nanti mungkin bisa kita tampilkan. Paslon mana Mas? 02. itu. Ada afiliasi terhadap itu, dan itu ada di Twitter gitu kan. Oh gitu ya, bener ya. Ada seperti itu memang. Nah, makanya kemudian bisa naik kalau kita ini datanya dari tanggal 1 sampai 7 Januari. Sebelum kita masuk ke polling kedua, Mas Hensat direspon dulu secara singkat saja apa yang menjadi antusiasme netizen untuk debat ketiga malam hari nanti ini. Itu menurut saya menarik ya, maritim ya, karena Pak Jokowi menurut saya tidak terlalu intens di maritim. Menko Maritim kan Pak Luhut. Iya, tapi kan pelaksanaan kegiatan atau program-program itu kan tidak terlihat ya. Bahkan beberapa kali kan pasukan China, Tiongkok itu kan masuk ke perairan kita tuh. Justru nelayan-nelayan Indonesia tuh yang yang ngusir malah ya. Jadi maritim ini menjadi menarik, apalagi kalau memang benar-benar ditanyakan oleh para capres nanti atau dari moderator satu sama lain. Nah, menurut saya isu maritim ini kalau ditanyakan out of the box hasilnya. Kita juga perlu mendengarkan itu. Tapi kalau yang lain ya seperti konflik Israel Palestina, Rohingya, itu yang terukur tadi itu ya. Ya, kesejahteraan TNI Polri, itu menurut saya akan normatif aja, alutista gitu ya. Dan menurut saya yang akan jadi kaset rusak tuh nanti kaset urusan Papua. Kalau kita dengarkan lagi pasti jawabannya begitu-begitu aja tuh. Nah, kita juga nggak terlalu paham kenapa begitu terus ya. Cyber security ini juga hal yang menarik karena Indonesia sebagai pengguna media sosial terbesar ternyata juga nggak terlalu kuat kan. Ini bisa dibilang ringkih, bahkan beberapa kali situs-situs lembaga negara itu dibobol. Yang paling parah ya situsnya BSSN. KPU, BSSN dan KPU yang dibobol, katanya data-data kita semua akan diambil. Itu menjadi hal yang menarik dan itu perlu kita dengarkan. Itu hal-hal yang menurut saya berbeda. Nah, ketahanan pangan ini Food estate. Iya, food estate. Tapi terus ya kalau mau digunakan ya ini senjatanya 1 dan 3 untuk nyerang 02 lah. Betul. Karena dia udah pasti salah, udah pasti kalah. Belum lagi fenomena yang dikeluarkan oleh LSM asing yang bergerak di bidang lingkungan ya. Saya sebutlah namanya Greenpeace gitu kan. Yang mendapati tanaman jagung itu ternyata ada wadahnya dalamnya. Bahkan Greenpeace bilang ya kalau cuma mau bikin tanaman jagung di dalam wadah kemudian ditaruh di atas tanah, ya bikin aja di Kementerian Pertanian gitu, sama aja gitu.
Nah ini beberapa hal yang menarik, tapi Jadi maksudnya jagungnya ditaruh gitu ya? iya, jawaban ditanam taruh gitu bukan ya? ditanam, ditaruh gitu. Makanya kenapa nggak dibikin di Udah pernah Kementerian dipegang, kali Pertanian aja dia ini, plastik. Iya plastik bos. Oh ini tanamannya. Jadi saya akan tunggu banget itu tentang cyber security, terus tentang poros maritim. Dua hal itu menurut saya yang pengen banget saya dengerin gitu. Oke. Terima kasih Mas Hensat dan juga Mas Niko. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan lempar lagi ya. Ya. Pak Emret, ini pertanyaan untuk polling kedua. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah memiliki pilihan Capres 2024? Sekali lagi pertanyaannya ya. Apakah Anda sudah memiliki pilihan Capres 2024? Jawabannya A, sudah. B, masih ragu. C, belum. Silakan ya. Yang sudah, silakan bisa jawab A. Yang masih ragu, jawab B. Dan yang belum punya pilihan bisa jawab C. Silakan ya. Kita kasih waktu berapa hari Pak untuk polling ini? 5 hari. Oh, 5 hari ya. Iya, oke. Jadi nanti kan nih sebelum debat, nanti kan di tengah-tengah debat kita akan lihat hasilnya. ya. Apakah dari penampilan ketiga capres kita Ya. sudah resep di hati gitu. Kita tanya Mas Dika dulu. Kalau Mas Dika udah ada ini, ABC udah. Oh saya belum memutuskan. Oh, kenapa? Saya nunggu sampai debat terakhir. Ya. Mungkin luar Bisa biasa. dikatakan saya bagian dari yang undecided voter. Oke. Oh, tapi preferensi politik sudah lebih kemana gitu, enggak? Enggak, maksudnya Udah ditanya. Nggak usah nyebutin, nggak usah nyebutin. Maksudnya selama ini sudah ada gitu ya sebelumnya. Masih belum memutuskan aja. Oh, jadi oke. Jadi mau golput rencananya? Kalau golput saya enggak. Oh, enggak. Pasti akan Itu nggak boleh dong. Cuma kan saya mungkin dianggap bagian dari orang yang belum diyakinkan lebih jauh sama kandidat sih. Saya juga agak kaget tadi ternyata memang yang nomor satu dicari itu ternyata Visi penyampaian misi. gagasan visi misi kan. Ya asumsinya kan itu kan kelas menengah terdidik yang paham dan macam-macam kan. Bahwa kita memilih demokrasi kan menganggap bahwa semua orang itu pintar. Artinya suara seorang orang biasa seperti saya itu kan bisa sama dengan mungkin orang yang gelarnya PhD atau Mas Hendri ini kan udah doktor kan, saya kan cuma sarjana, itu kan dianggap sama kan dalam demokrasi kan. Jadi Udah punya bikin buku. ya bikin buku juga kan, Ini pasti. bukunya bestseller. Ini apaan sih kok muji-muji gue? Bukunya bestseller, cuman nggak ada di mana-mana itu. Memuji kan. Iya. Momentum. Tapi saya penasaran loh, Mas Hensat sebagai analis komunikasi politik yang ngehits gitu ya, Iya. dengan background pendidikan yang luar biasa, pergaulan yang koneksinya luar biasa. Mas Hensat masih A, B atau C? Kalau pertanyaan polling tadi? Kalau pertanyaan polling tadi, Ya, sampai hari ini, ya. kan ada pertanyaan yang jawabannya masih ragu-ragu tuh kan. Terus ada belum, ada sudah kan. Nah. Itu kan pasti ditanya ke saya kan. Jawabannya apa kan di antara tiga itu kan. Nah dari tiga itu dikasih pilihan. Ya. Masih ragu, belum sama Iya, sudah. terus. Tadi tanya ke saya, gitu kan. Kira-kira saya mau pilih yang mana, gitu kan. Iya. Terus pendengar nungguin nih. Iya. Kira-kira saya jawab sekarang apa nanti tuh? Ya, nanti aja. Biar penasaran ya. Ya penasaran. Oke. Tergantung pesanan juga. Enggak, Ip, enggak gitu. Enggak dong. Enggak gitu. Independen, Pak. Hah? Independen. Enggak juga, men. Gue pasti milih. Maksudnya gimana sih independen? Hah? Independen kan itu tukang jahit Pak, independen Pak. Pasangan independen tuh yang di Solo Pak. Oh iya. Iya. Waktu pemilihan wali tahu. kota kemarin ya. Iya udah lama sih. Udah Oh, lama. iya. Oh, yang Bapak jadi konsultan politiknya. Ya, agak jauh tuh. Ya. Iya, Bapak kan konsultan Agak politiknya jauh. kan? Itu jejak digitalnya ada loh. Ada. Coba dibuka ya, ketik ya, konsultan politik Gibran Pilwalkot Solo. Wah, ini gila, keren juga nih data binokular. Ada apa aja tuh? Aman. Oke. Ini soal Mana nih, lempar pemilih aja. ya, Mas. Ya pemilih ini. Belum. Ini soal siapa orang yang membincangkan terkait debat capres. Jadi kita Oke. sudah ini keyword tentang debat capres bahwa ternyata itu di rentang usia milenial tuh ya dan Gen Z itu sangat mendominasi untuk demografi dari umur, mungkin dari jenis kelamin bisa ditampilkan juga. Nah itu tetap sama. Jadi yang lebih banyak ngomong itu dan berekspresi dalam ruang media sosial itu hampir sama seperti debat yang pertama dan kedua itu dari Female? laki-laki. Oh, laki-laki Male, itu malah? male yang Mel. Oh, male male. yang biru gitu kan. Itu kenapa ya? Apakah laki-laki itu lebih banyak waktu untuk melihat-lihat begitu-begitu?
Ya mungkin biasanya kan bapak-bapak kalau ngobrol kan bapak-bapak semua kan biasanya Iya. kan ngobrolinnya yang politik, Politik. kayak gini kan. Enggak juga sih nggak yang melalui soal politik sih ya, enggak juga. Ngomongin Kalau udah kita- jam 11 malam mungkin kok jam 9 mungkin Nggak, masih coba ngeliat. Anda serius sedikit gitu ngejelasin. kita kalau 11 malam ngomongin kesehatan, yang pijat-pijat merenggangkan yang ini gitu. Tapi ini relevan dengan tema sekarang, tema hankam dan macam-macam kan sangat Memang laki-laki. perempuan memang kurang suka ya tema-tema pertahanan keamanan gini ya. Karena mereka lebih banyak pasrah kayaknya ya. Pendekatannya karena yang dipercakapkan itu terkait alutsista dan macam. Mungkin kalau di isu Rohingya dan Palestina mungkin banyak perempuan yang akan terlibat kan. Oke. Apalagi di Oh, isu ada. Rohingya itu kan ada ibu-ibu dan anak-anak kan kemarin yang di situ kan. Ini Ada faktor misalnya agama nanti ya kan ditanyain nih misalnya. Kira-kira Indonesia tuh mampu bertahan berapa hari kalau Ini misalnya diserang oleh negara lain gitu kan? Australia misalnya. Misalnya Australia gitu. Misalnya nih ya. Itu kita kira-kira kuat berapa hari itu? Nah, terus pasti kan ada yang jawab ya. Dengan alutsista kita sekarang, mungkin kita tidak akan lebih dari berapa hari gitu. Itu kata Naruto. Ya. Terus kan pertanyaan selanjutnya, harusnya memang kita mempersiapkan alutsista kita dengan serius. Budget-budget itu harus disiapkan. Ya. Gitu kan? Terus pertanyaannya ditanya lagi, kalau budgetnya pembangunan IKN buat alutsista gimana? Nah itu kira-kira jawabannya apa tuh? Pembangunan IKN buat alutsista. Kan katanya alutsista itu penting. Soalnya kan IKN itu lebih dekat ke perbatasan itu, Pak. Iya benar. Ya ada pertanyaan gitu nanti. Ini Bapak jawab lah. Bapak kan perwakilan, Bapak kan katanya juru bicara. Ya IKN juga penting untuk kita. Oke, ini sudah ada hasilnya. Gue nyelamatin pamret. Gaib, coba ya, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu ya, itu jawabannya kayak gimana gitu? Iya. Coba telepon Ganjar. Aduh. Itu menarik tuh pertanyaan itu tuh. Iya. Ya iyalah Bisa menarik, 5 makanya kan hari. lu undang gua. IKN itu berapa triliun sih? 400. 400. 400-an triliun. 450. Alutsista 5 tahun 700 triliun. Jadi lebih banyak alutsista loh. Iya. Dan terus lagi kan katanya IKN itu lebih dekat ke perbatasan, jadi secara Tapi kan pertahanan keamanan tuh 450 agak nggak semua susah. uang negara, Pak. Hah? Nggak semua uang negara, 450 kan? Iya dong. Iya total maksudnya. Iya. Total. Kan udah masuk udah 40T investor domestik tuh, Pak. Belum. Baru MOU. Groundbreaking udah, Pak. MOU aja. MOU doang. MOU sama groundbreaking ya besok lah Pak Margi ke IKN ya dalam rangka groundbreaking Margi Town, CV Margi Town. Boleh Pak. Margi Tower gitu ya. Ya, Bapak kan groundbreaking doang kan, ada tanah dibuka, Detil. tanam. Detil. Iya. Ada juga kemarin ada Mas Enda, sorry ya, saya lihat Anda kayaknya benci banget ya sama pemerintah. Oh enggak. Pemerintahan Putin maksud saya. Di Enggak, Rusia. bukan, Pak. Jadi gini ya, dalam Bukan dalam perkembangan konteks Rusia Ukraina maksud saya. makanya Bapak baca benar-benar itu komik Pak. Tadi tentang Konoha itu penting Pak. Dilihat. Berapa iya. belajar tentang Konoha itu penting. Iya. Nah ini pertanyaan serius loh. Kalau memang Iya. misalnya negara kita tidak kuat banget defense-nya gitu ya. Untuk Terus, konteks 5 hari misalnya diserang Ya terus-terusan. apa tuh yang harusnya dilakukan? kalau saya gitu. sih kalau defense nggak kuat, saya akan ambil Van Dijk di lini pertahanan. Kemudian ada apa? Pak. Maguire. Pak. Maguire. Ya, Pak, saya kasih Harry tahu. Maguire. Ada komcat kasih tahu. Ada komcat. Tapi bro kalau misalnya calon tuh ngomong, Ya. sekarang sangat kecil kemungkinan perang konvensional. Oke. Begini, Mas Magi ya. Dengan pengalaman saya selama ini, nah gitu kan. Nah itu ntar masuk ke cyber security gua. Pokoknya gua puter-puter men. Kan 2 menit cuma. Jawaban Iya, cuma 2 1 menit. Kita puter-puter selesai tuh. Gak ada yang inget substansi yang kita omongin, lo percaya dah. Oke. Kecuali nanti dibahas lagi di MSI Trijaya dan iNews. Baru orang nge, oh iya ya kemarin ngomong kayak gitu. Dibedah. Mas Niko, isu pertahanan geopolitik ini kira-kira buat masyarakat bawah tuh nyambung nggak? Mereka ini nggak? Inline. Ngeh Relate. nggak? Atau mereka tertarik nggak? Karena memang nggak ada urusan sama kebutuhan mendasar mereka sebenarnya. Karena ini udah urusan elit kan. Soal pertahanan sebenarnya nggak terlampau. Yang penting ada musuh lawan gitu kan. Iya, kalau dari pantauan kita tadi memang isu yang sangat bisa relate ke personal itu memang isu-isu yang
membangkitkan emosi personal kita seperti mungkin konflik Israel Palestina yang seperti apa yang dibilang Mas Hendri itu sebenarnya kurang inilah pasti jawabannya normatif gitu kan. Terus isu juga Rohingya itu kan lebih ke personal, cuma alutsista dan macam-macamnya ya saya yakin pasti di antara kita itu ya cuma denger isunya aja gitu kan, cuma denger isunya aja dan itu memang kurang begitu relate. Cuma memang dari berbagai percakapan netizen kan memang ini isunya yang 02 banget. Cuma seperti juga isu ya waktu debat Cawapres itu kan katanya Mas Gibran karena pernah punya usaha dan macam-macam. Tapi kan sebagai volume pembicaraan. Terus. Saya mau nanya kan di tangan dulu. Oh ya, jadi betul apa yang dikatakan Mas Hendri tadi, meskipun nomor 2 ini nanti diproyeksikan itu akan mendominasi volume pembicaraan, tapi kualitas nada perbincangannya itu seperti apa ya? Kalau banyak negatif ya buat apa? Kalau katakanlah ada proyeksi nomor 1 dan nomor 3 itu akan semacam membentuk aliansi untuk menghajar yang nomor 2 karena memang ini tupoksinya yang 02 kan, makanya secara kalau di retorika kan yang etos kan kredibel yang ngomong ini kan yang 02. Cuma bagaimana yang patosnya ini membangun koneksi emosi dengan audiens kan bisa aja kan. Dia banyak tapi dia diserang sama paslon lain, kurang lebih seperti itu. Mas Yesat ya, ada potensi nggak salah satu capres akan melakukan serangan di awal seperti debat pertama? Itu sih mungkin ya Mas Margi, tapi gini loh, kalau kita bicara pertahanan keamanan itu nggak melulu tentang alutsista. Misalnya, bagaimana ketahanan ekonomi kita terhadap hutang-hutang luar negeri? Apa itu resikonya terlalu banyak berhutang dengan pertahanan keamanan kita? Misalnya, sejauh apa sebetulnya kita bisa dijajah dengan ekonomi dibandingkan dengan senjata? Kalau hutang-hutang itu tidak bisa dibayar dan akhirnya Indonesia dijajah, itu kan sama aja, pertahanan keamanan kita bobol juga sebetulnya. Nah apa nih visi misi capres, cawapres terhadap hutang-hutang yang bisa mengganggu pertahanan keamanan kita itu juga gitu. Kan itu sudah terjadi di beberapa negara ya, di Sri Lanka kalau nggak salah terakhir ya, terus kemudian ada negara-negara Afrika. Itu juga menurut saya hal yang tidak bisa dilepas dibahas tentang pertahanan keamanan. Jadi kalau kita bicara pertahanan keamanan, menurut saya agak kurang pas kalau kita hanya bicara tentang alutsista. Kemudian hanya bicara tentang seberapa banyak tentara dan polisi, seberapa banyak rakyat yang ingin mati demi negara ini, nggak gitu juga. Gitu. Tapi juga bagaimana ekonomi kita ini bertahan. Kan ingat kan kejadian waktu reformasi 98. Tiba-tiba susu bayi hilang. Kemudian telur tiba-tiba mahal. Kemudian ada impor beras. Dari mana? Itu kan artinya kita juga ketahanan pangan kita tuh tidak cukup kuat gitu. Ketahanan negara energi kita. Iya, semua Pak. Jadi menurut saya itu juga harus dibahas. Misalnya nih, kemarin ada Mas Gibran lah bicara tentang hilirisasi. Mas Margi buka datanya. Hilirisasi itu secara industri oke. Tapi penyerapan tenaga kerja kita bukan di padat hilirisasi karya. itu jadi kecil Pak. Serapan tenaga kerja kita tuh kecil, banyak tenaga kerja asing. Itu dibahas nggak di pertahanan keamanan nanti gitu? Kalau terlalu banyak tenaga kerja asing masuk di Indonesia, bagaimana tuh kondisi kita? Tapi bagaimana menjelaskan hal tadi dalam kurun waktu 1 menit, 2 menit? Ya itu harus bisa dijelaskan Pak, makanya mereka jadi presiden Pak, calon presiden. Jadi maksud saya mengharapkan nanti pertanyaan-pertanyaannya itu yang memang out of the box, yang saya setuju sama Mas Niko, itu di kita gimana? Misalnya ya, ini kalau kita terlalu banyak hutang, kita nanti akan siap-siap dijajah oleh Tiongkok misalnya. Apa itu definisi dijajah Tiongkok? Ya kita harus hormat-hormat kayak zaman sejarah dulu tuh sama Belanda sama Jepang misalnya sama Tiongkok. Itu kan langsung masuk ke kita tuh, nasionalismenya kita tuh jadi berkembang Pak. Jadi maksud saya pertanyaannya tuh kalau bisa emang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita juga. Dijajah itu gimana? Misalnya tadi pertanyaan berapa lama kita bertahan bila diserang oleh negara asing? Apa konsekuensinya kalau kita diserang negara asing? Kita akan jadi seperti apa? Gitu. Siap nggak kita gitu ya? Siap nggak kita? Walaupun kita ini bangsa yang unik memang, tapi harusnya pertanyaan-pertanyaan out of the box itu disampaikan Pak. Misalnya lagi, kalau misalnya nanti ada sebuah provinsi
kuat terjadi atau ada provinsi yang lemah sekali pembangunannya, kemudian mereka ingin memisahkan diri, itu apa jadinya? Kalau nanti Papua benar-benar merdeka, apa efeknya buat Indonesia? Kalau tiba-tiba Bali memisahkan diri, itu apa efeknya buat Indonesia? Yang begitu-begitu itu loh Pak, yang sebetulnya menurut saya kelasnya presiden tuh, itu kan visi misi ke depan. Kalau apa yang akan Anda lakukan sebagai presiden terhadap pengungsi Rohingya? Apa yang Anda lakukan sebagai presiden terhadap konflik Israel-Palestina? Itu pertanyaan Eptanas, Pak. Itu jawabannya ya begitu. Terukur dan normatif ya? Ya. Oke. Bagaimana dengan ancaman infiltrasi terhadap misalnya generasi muda? Dalam hal konteks pemikiran, ajaran, dan sebagainya. Mas Hensat bagaimana melihatnya? Apakah itu juga kira-kira nanti akan tergambar? Karena yang seperti Mas Hensat bilang, mungkin kalau kita bicara pertahanan keamanan, image-nya alutsista. Padahal kan ada ancaman yang lain, yang non-fisik misalnya. Gini ya Mas, pada saat ada muncul Korea-Korea yang kemarin rame itu, Addis Bubble dan lain-lain. Terus seolah-olah nih pendukung-pendukung K-pop ini bisa perang budaya nih ya? Iya, tiba-tiba muncul dan exciting gitu, termasuk di MNC Trijaya kan juga excited, wah K-popers masuk ke dalam ranah politik gitu. Tapi apakah memang seharusnya kita begitu? Padahal kan sebelum-sebelumnya kan yang warga negara Indonesia yang biasa-biasa aja nggak K-popers kan juga sudah masuk ke dalam ranah ini gitu. Nah kan hal itu kan juga belum pernah dibahas di kita juga. Tadi waktu saya menuju ke sini kan juga dijelaskan tuh kekuatannya TikTok dan lain-lain. Itu juga perlu dibahas juga tuh Pak. Apakah itu kaitan dengan cyber security atau tidak? Tapi yang jelas yang namanya media sosial ini saya buka ya. Tolong koreksi kalau saya salah ya teman-teman iNews ya. Ada salah satu wartawan media nasional kemarin ngomong sama saya begini. Ini mungkin Pak Gaib juga kenal orangnya kalau sebutin namanya. Gua heran ya Sat ya. Waktu 2014, 2019 yang namanya Capres dan tim suksesnya itu main loh ke media visit mereka ketemu kita. Sekarang nggak ada tuh. Mereka media visit datang ke kita. Jangan-jangan ya, kalau ini asumsi saya. Jangan-jangan Capres-Cawapres ini sudah kepikiran bahwa yang namanya media massa itu nggak penting, lebih penting media sosial. Sehingga tidak dilakukan lagi media visit itu. Padahal di ranah demokrasi, yang namanya kekuatan keempat demokrasi itu adalah media massa, bukan media sosial. Nah itu Mas Gaib tolong jawab tuh, apakah benar tuh asumsi saya seperti itu? Ini tadi nggak ngomong udah setengah jam. Kita ke sentimen dong. Tenang, gue selamatin. Ini ada sentimen percakapan sosial media. Itu dijawab dulu itu, benar nggak? Oh iya. Benar nggak? Capres-Cawapres sekarang itu dan timnya tidak melakukan media visit. Kesel banget. Lebih suka media sosial. Iya. Enggak, soalnya kan salah satu mata kuliah yang gue ajarin itu media relations. Ini kan jadi kalau ada case seperti ini menjadi penting buat kampus besar seperti Paramadina yang luar biasa itu. Ini melakukan adaptasi terhadap kampusnya Pak Anies ya. Iya waktu itu pernah jadi rektor apa? Sekarang di DJ Rabini, sebelumnya Firman Syah. Boleh. Kembali ke sini. Oke. Jawab Pak. Jawab. Langsung aja lah ya, itu kan perasaan Bang Hensat aja. Nah, emang beneran nggak ada media visit? Ya, karena memang media massa sekarang lebih independen. Jadi mereka mungkin agak khawatir. Ya. Apalagi kalau mau ke tempat Bapak kan mesti tukar KTP dulu Pak ya? Enggak juga begitu. Cuman memang media mainstream itu jauh lebih kredibel dibanding media sosial. Baik, terus ini udah mulai sedih dia. Iya. Cuman memang kadang kan dalam kontestasi pemilu ini, orang kan nggak perlu kredibel, yang penting viral aja. Rame. Itu yang terjadi sekarang. Gitu. Hebat Bapak nih, 30 menit diam terus kemudian langsung punya punchline ngomong. Sentimen percakapan media sosial. Yang pertama, Anies Baswedan, netral 51 ya? 51. Kemudian netral Pak Prabowo 46, 48, netral Pak Ganjar 67. Sentimen positif Pak Anies 33, positifnya Pak Prabowo 16,
positif Pak Ganjar 18. 18. Sentimen negatif Pak Anies 16%, Pak Prabowo 36%, Pak Ganjar 15%. Mas Niko, ini kan percakapan live ya? Live ini live. Yang sekarang masih ongoing, masih berlangsung. Ongoing. Itu sepertinya nggak berubah dari awal ya? Iya, Pak Prabowo sentimen negatifnya paling besar, Masih paling besar. disusul Pak Anies, tipis sekali dengan Pak Ganjar yang 15, Pak Anies 16. Kenapa bisa begini? Iya, kenapa bisa begitu? Saya kira itu masih sama dengan tren yang pradebat Yes, tadi ya, bahwa ada proyeksi bahwa yang nomor 2 ini akan mendominasi perbincangan. Seperti kita lihat di situ jumlahnya kan 90.000 tuh, ya kan? Ya. Di sosial media dan pemerintahan. 90.628. Ya, Pak. 628, tetapi kemudian sentimen negatifnya besar. Seperti apa yang kita bahas tadi, bahwa ada permasalahan alutsista tadi dan macam-macam, dan itu sampai sekarang itu masih diperbincangkan baik di media konvensional maupun di media sosial. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa topik terkait alutsista nanti pasti bisa saja menjadi bahan serangan untuk paslon nomor 02 kan. Seperti itu. Oke. Dan ini bisa berubah setiap saat ya nanti? Bisa ya? berubah, nanti kan kita lihat waktu perform kan gimana kan reaksi yang natural dari netizen gitu kan. Oke. Sebelum kita lanjut nanti Ini mulai suasana dulu. suasana debat kita mulai jam 7 agak lewat ya, seperti biasa 7.15. Sepertinya Pak Prabowo juga udah hadir ya. Tadi Pak Ganjar udah hadir duluan, disusul Pak Anies. Kemudian Pak Prabowo udah hadir belum tuh ya? Nampaknya udah hadir juga. Nanti kita akan saksikan bersama-sama debat yang pasti akan seru. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap di channel iNews Official maupun Trijaya untuk mengikuti debat apakah yang tadi kita perbincangkan mulai dari berbagai macam isu, termasuk tadi isu pertahanan energi, ketahanan pangan, energi dan lain-lain itu masuk dalam diskusi kita.